kasih Pak sebelumnya. Namamu dulu siapa? Iya, perkenalkan Pak, nama saya Andi Syuhraini Sapitri, dipanggil Raini. Saya dari jurusan PGSD Bilingual kelas BC 232 dengan NIM 2304075111020. Gak pernah mengapa lanjut. Jadi Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai motivasi belajar siswa Pak. Bagaimana menurut Bapak mengenai penjelasan motivasi belajar siswa? Motivasi belajar siswa itu memang sebenarnya kalau kita lihat realita yang ada toh sekarang itu memang ada dua unsur yang sangat mendukung, tiga unsur. Satu, keluarga, otomatis ada kedua orang tua, saudaranya. Terus yang kedua, lingkungan, itu yang sangat berpengaruh. Yang ketiga, guru. Jadi ketiga unsur ini sebenarnya harus sinergitas istilahnya, harus kuat kerja. Nggak baju mulut ya? Nggak Pak. harus bersinergi istilahnya. Kapan tidak maka akan terjadi kegagalan pada motivasi belajar siswa. Nah, kalau lingkungan secara otomatis kita tidak bisa paksa kan. Kalau lingkungan kita tidak bisa modifikasi, jadi lingkungan itu bisa kita kondisikan. Nah, dengan catatan saya kasih satu pengalaman saya kan saya itu setiap bulan saya malah sampai arisan sama orang tua. Tujuannya itu arisan bukan uangnya. Uangnya sih berapa, cuma 50.000 satu bulan. Tapi yang utama itu adalah bagaimana setiap orang tua itu memberikan satu masukan atau penjelasan kepada saya sebagai guru anaknya, itu tentang perkembangan anaknya di rumah. Jadi dengan demikian saya catat, lalu kita diskusikan bersama, kita cari solusinya. Kita meminta kepada orang tua untuk membantu guru di sekolah bagaimana mengantisipasi semua kekurangan yang dihadapi anak. Alhamdulillah keberhasilan itu sangat pesat, sangat bagus. Itu terbukti dari hasil daripada pelajaran sendiri, hasil daripada akademik anak-anak itu. Dalam tryout itu terkadang saya punya murid itu tuh peringkat 1 sampai 20. Sementara kelas waktu itu kan ada 2 kelas 6. Jadi murid saya itu peringkat 1 sampai 20. Itu kadang enggak masuk di akal kok, ranking satunya di sebelah kelas B itu kan enggak bisa bersaing toh. Minimal dia bisa masuk 10 besar tapi enggak 20 besar. Nah, ini semua ini sebenarnya adalah salah satu strategi daripada guru mengajak orang tua untuk bisa sebentar dulu saya lagi bapak. Jadi mengajak orang tua paling tidak bagaimana meningkatkan kompetensi siswa baik daripada akademiknya, belajarnya. Jadi banyak sekali cara kalau dibilang meningkatkan motivasi belajar siswa itu, karena ini tergantung kepedulian adanya kepedulian guru dan orang tua. Mau tidak sang guru ini meningkatkan kompetensi siswanya, mau tidak orang tua dibantu untuk meningkatkan kemampuan siswanya. Jika kedua keinginan itu bisa tercover, bisa bersinergi, insyaallah akan terjadi. Oke? Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak seberapa pentingnya motivasi belajar? Penting dong. Cuma kan terkadang begini, motivasi belajar itu sendiri kan terkadang tidak semua guru, tidak semua orang tua, guru ini kita berbicara guru, tidak semua guru sebenarnya tahu bagaimana strategi meningkatkan motivasi belajar itu. Sedikit sekali guru yang tahu. Hanya guru yang peduli tentang psikologi. Psikologi itu ilmu jiwa, baik dia ilmu jiwa, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, itu harus memang tahu. Ya alhamdulillah saya juga mungkin diberikan talenta untuk itu, sehingga saya itu terkadang melihat saja siswaku, melihat matanya saja, kayak kamu saya lihat matamu begitu, saya tahu mungkin ini anak murid saya ini punya problem. Nah itu saya sikapi
kita panggil, saya tanya, oh lupa begini, oke nah, jangan sedih apa semua. Akhirnya alhamdulillah, karena kondisi psikologis anak itu sangat mempengaruhi motivasi belajar. Ternyata kondisi psikologis, kondisi kejiwaan itu sangat. Jadi sebisanya setiap hari itu yang kita stabilkan itu adalah kondisi kejiwaan daripada siswa kita. Ibaratkan kita, anak itu adalah sebuah botol, jadi dibuka baik-baik dulu botolnya itu anak, baru dikasih duduk dengan tenang semua dalam satu kelas itu. Kalau ada 30 anak baru kita isi. Itu bentuk guru yang bijak yang begitu. Nah, guru yang sekarang kan terkadang biar botolnya tertutup, biar botolnya bergerak, bahkan botolnya tertidur begini, dah isi saja terus. Jadi terkadang di dalam satu kelas itu hanya 1-2 orang saja yang bisa menerima pelajaran, itu pun juga tidak maksimal. Jadi penting sekali yang namanya motivasi belajar. Namun meningkatkan motivasi belajar itu memang dibutuhkan skill guru, dibutuhkan strategi, dibutuhkan metodologi guru bagaimana membantu siswa di dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Oke? Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak pembagian motivasi belajar? Pembagian? Iya. Maksudnya apa itu pembagian bagaimana? Maksudnya kan ya secara sederhana mungkin saya bisa bilang bahwa anak ada mungkin anak yang tipikalnya low, ada tipikalnya medium, ada yang high, ya kan? Yang low itu inilah kapan guru tidak tanggap dengan kondisi belajar, kondisi anak. Ini kita berbicara dulu, yang pertama adalah kondisi psikologis anak. Kapan guru tidak tanggap itu, maka dia tidak akan pernah berhasil. Dia tidak bisa berhasil gurunya. Dalam satu kelas taruhlah murid kita 30. Kalau saya itu cuma lihat saja matanya pagi-pagi, saya lihat saja wajahnya, oh iya, ada beberapa murid saya yang bermasalah pada pagi hari. Mungkin dia dari rumah sedih, habis dimarahi, ataukah mungkin dia tidak dikasih uang jajan, atau uang jajannya sedikit, atau apa bagaimana. Ini kondisi psikologi seperti ini tentunya harus dibenahi dulu. Dibenahi. Nanti kalau kita sudah benahi, diperbaiki, barulah kita mulai mengajar, barulah kita mulai memberi materi. Terus yang kedua juga memikirkan juga bagaimana bagaimana juga guru itu di dalam memilih metodologi mengajar. Metode mengajar penting juga, karena kalau metode mengajar kita mungkin hanya dikuasai oleh metode ceramah murni saja, mungkin disitulah terkadang kegagalannya juga. Karena anak itu kan punya kita sebagai guru itu harus ada tiga ranah. Di taksonomi Bloom itu kan ada 3 ranah. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitifnya itu kan anak ada kan namanya faktor bawaan. Faktor bawaan yang orang tuanya memang pintar-pintar, mungkin sarjana semua, pejabat semua, itu kemungkinan dia punya inteligensi bawaannya itu mungkin agak lumayan dibanding yang memang orang tuanya enggak sekolah, atau mungkin orang yang juga notabene mungkin cuma tukang beca apa dan sebagainya. Nah itu otomatis dia punya inteligensi atau bakat bawaan, inteligensi bawaannya itu rendah. Nah kalau guru tidak mau tahu akan hal ini, itulah ketidakberhasilannya guru dalam mengajar. Sehingga secara umum motivasi belajar siswa itu sulit sekali kita lihat keberhasilan begitu. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Terus. Maaf Pak, sejauh ini contoh kasus seperti apa yang pernah terjadi terkait motivasi belajar siswa, dan bagaimana Bapak cara mengatasinya? Oke, saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai guru. Pernah satu contoh kasus ibunya janda, meninggal bapaknya ceritanya. Si anak ini ada 4 bersaudara, kebetulan dia sematawayang untuk cowok sendiri. Anaknya ganteng, anaknya peringkat 2 waktu itu, cerdas. Saudaranya ada 3, perempuan semua.
ini anak laki-laki, anak murid saya yang laki-laki ini dulu, itu dia sebenarnya adalah murid kesayangannya bapaknya dulu, murid kesayangan. Tapi ketika bapaknya meninggal, di situ ada, untung waktu bapaknya meninggal itu ibunya cepat ambil alih perhatian itu, sehingga anak ini tidak terlalu kentara perubahannya. Tapi di rumahnya itu ada omnya, satu kalinya ibunya itu tinggal. Tapi lama, berselang 2 tahun kemudian, ini si ibu menikah dengan satu kalinya sendiri yang tinggal di rumahnya, toh dia menikah. Pas berjalan mungkin awal-awal itu tidak kentara, tidak dilihat tuh Pak ya, tidak kentara perubahannya si anak. Nanti hamilnya waktu itu ibunya hampir menjelang 9 bulan, barulah si anak ini terjadi perubahan yang drastis. Ini anak tiap hari ambil uangnya ibunya, 400-500 ribu per hari. Ibunya kebetulan orang kaya, Telkom tuh, bendahara juga. Tiap hari diambil uang. Dikemanakan uangnya? Dia tidak pakai sendiri, diajak poya-poya temannya. Akhirnya waktu itu ibunya datang dengan ambil besarnya, datang sama saya. Ini anak ada di dalam ruangan. Dia sampaikan, bilang, Pak Bambang, saya mau sampaikan ke itu Rahmat Pak, berubah sekali di rumah, suka ambil uang sekian tiap hari. Kalau saya tanya, siapa ambil uang? Dia bilang, saya Mak. Dia bilang 400 ribu. Dia bilang, iya Mak, Papa kan habis poya-poya sama temanku. Dia tidak pernah berbohong, jujur terus, begitu tiap hari. Akhirnya waktu itu ibunya menangis. Saya cuma tanya begini ibunya, Bu, waktu ibu mau menikah dengan omnya Rahmat, ibu izin enggak? Dia bilang, kenapa semua izin? Dia anak. Wah, itu salahnya ibu, salah besar ibu. Anaknya ibu itu bukan batu. Begitu. Andai kan anaknya ibu batu, cocok itu kalau tidak minta izin, karena anak tidak punya perasaan jika batu. Tapi karena anaknya ibu itu manusia yang punya hati, punya jiwa. Nah, notabene juga anaknya ibu ketika bapaknya masuk adalah anak kesayangan. Buktinya ada anak satu-satu laki-laki. Waktunya meninggal bapaknya terjadi perubahan, tapi cepat kita ambil alih. Akhirnya alhamdulillah berjalan semen. Tapi ketika ibu kawin lagi, ambil besar, pasti di dalam jiwanya anak itu bahwa kasih sayang itu akan berkurang drastis, tidak sama dia lagi, akan sama pada adiknya nanti ketika dilahirkan. Itu akan terjadi Bu di dalam jiwanya, makanya jiwanya itu berontak. Karena ibu juga tidak pernah sentuh, tidak pernah berikan penjelasan, ibu tidak pernah berikan belayan pada Rahmat apa dan sebagainya. Itu kekurangan kita. Mau begitu Pak Bang, mau sampai menangis setengah mati. Jadi Pak, apa nih yang saya harus salah? Oke Bu, saya bantu Ki dengan catatan. Saya jelaskan nih, di rumah kasih begini ke Rahmat, dekati, peluk, kasih tahu, tidak akan berubah nak. Dia bilang tidak akan berubah anunya ibu sama kamu, perhatiannya ibu, sayangnya ibu sama kamu, biar ada deh, tidak akan berubah. Minta maaf juga, minta maaf juga Bu sama dia, walaupun dia anak harus diminta maaf. Di sekolah tugas saya bantu sih. Akhirnya anak berubah tuh anak. Banyak sekali kalau saya kasih kesaksian. Ada juga pernah ibunya saya panggil, kata anaknya bodoh sekali. Saya panggil, cantiknya ibunya, kaget kata cantik ibunya, udah begendong anaknya. Terus saya bilang begini, Bu, ibu adalah salah seorang ibu yang paling rugi melahirkan anak. Dia bilang, kenapa Bu? Kenapa Pak Bambang kita bilang rugi? Karena ibu cantik sekali, baru anaknya tidak cantik. Mestinya itu ibu melahirkan anak yang lebih cantik dari ibu. Ibu tahu apa masalahnya? Ibu tahu apa masalahnya? Karena ibu kerjanya mulai dari kecil cuma tahu mengintimidasi, terus menyakiti jiwanya anak, memarahi, bahkan memukul, mengekang kebebasannya apa semua. Jadi anak ketika di rumah tidak pernah merasakan kebebasan, tidak pernah merasakan kasih sayang. Soalnya di rumah itu dia
neraka yang dia masuki. Nah, coba Kak, dia bilang terus bagaimana Pak? Roba itu. Berikan kebebasan Ulfa, saya bilang itu anak itu ada, berikan kebebasan Ulfa untuk bersosialisasi dengan temannya di luar. Berikan kebebasan berteman dengan di luar. Nah, yang penting ibu tugasnya mengingatkan tapi tidak memarahi. Dia lakukan itu tuh. Anak itu kan betul semester pertama pas satu semester berubah sekali tuh anak. Pas mau tamat jadi cantik anaknya. Ibunya datangnya berterima kasih juga sama saya. Jadi itulah semua bentuk-bentuk kasus yang perlu ditangani secara psikologis dari guru. Kalau guru yang pintar, tapi guru yang bodoh tidak berani seperti kalau saya. Berani kak, orang bawa parang panjang saja sama saya berani. Tapi dia bawa parang panjang sama saya bukan ngamuk sama saya, tidak. Ngamuk sama orang lain tapi datangnya sama saya. Sering sekali. Jumpa anak tako dong. Ngapa deh? Lebak ini tundrung. Nah tundrungnya. Injo panu ada ceraki kodong, dia belah ceraki. Jadi ngapa mi? Ini kujai ki kodong papa pajai nah, salah mentong pun akan menjodeng. Kalau iya intum tuh ada apa nyonian? Dia bilang biram pak, nanya apa? Pokoknya KDTI kate pak, yang lebih ngasih nukuan. Dia bilang tuh, dia ngasih pak potong nget. Pokoknya kita pak ngasih mana kepala sekolah. Tenan mentok malap pak kategi deh bro, kategi pak pembang. Oh ya pala deh kurang pun. Oke deh, terima kasih banyak ya tahu saya bilang terima kasih banyak deh hidup yang anu tak beranta ikisari mana tanah nah pun keskirongan surat kabar nama pantam beranun bahaya itu deh udah nonton lapor oke lihat itu gitu tuh. Bagaimana saya tidak suka? Alhamdulillah keberhasilan berhasil sekali. Nah itu gurunya yang bermasalah saya panggil. Saya bilang kalau kau masih begitu lagi murid, kau berurusan dengan saya. Lapangan luas. Saya gerta atau lapangan luas. Kau bilang laki-laki di rumah berdua dengan saya. Tidak berani takut juga. Jadi alhamdulillah kalau saya itu banyak sekali trik saya itu menghadapi siswa yang bermasalah. Pertama saya datang di sini kan ada yang merokok, ada yang mengisap lem, ada yang pacaran, berkelahi, banyak sekali kasus. Sekarang alhamdulillah dengan anak-anak di sebelah dulu hampir dibilang tiap hari berkelahi dengan di sebelah. Sekarang akrab mereka main bersama karena saya strategi gitu merangkul. Saya gurunya selalu iri apa semua juga saya rangkul. Saya kasih tahu sebelah jangan mau bikin masalah. Kalau mau bersaing mari kita berkompetisi dengan saya dan nyaman. Oke, saya udah pak. Pas